pidana dalam kasus narkoba nomor perkara 2597/pidana sus/2021/PN Medan. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu dalam persidangan ada panitera pengganti, ada hakim ketua, ada hakim anggota 1 dan hakim anggota kedua, jaksa penuntut umum, terdakwa, serta saksi. Hakim ketua berada di tengah antara hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Panitera pengganti berada di sebelah kanan hakim anggota kedua. Jaksa penuntut umum di depan panitera pengganti. Terdakwa berada di tengah, saksi berada di luar, tetapi jika diperlukan maka hakim akan menyuruh untuk masuk, tetapi jika tidak dia berada di luar. Saya akan menjelaskan yang memasuki sidang ruangan adalah yang pertama panitera pengganti, disusul jaksa penuntut umum, disusul penasihat hukum dan para pengunjung serta hadirin sidang. Pada saat panitera pengganti menyuruh hakim masuk, maka ia akan memohon hadirin untuk berdiri dan menyuruh untuk duduk kembali. Hakim akan membuka persidangan dengan Sidang Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 2597 pidana sus 2021 PN Medan atas nama Gita Mahatma Manik pada hari Kamis 30 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pertama pada hari Kamis 30 September 2021 yaitu pembacaan dakwaan. Dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 131 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terpenuhi unsur barang siapa dan tanpa hak melawan hukum mengetahui perbuatan tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan. Acara pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum saksi dipersilakan untuk berbicara, maka ada pula sumpah daripada saksi, yaitu ada 6, namun yang saya akan jelaskan adalah salah satunya. Sumpah saksi untuk agama Kristen Protestan, yaitu berisi demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Dilanjut dengan saksi yang dihadirkan dalam sidang ada 2 orang dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu yang pertama adalah Rudi Syaputra atau anggota Polri yang keterangannya dia tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Dilakukan penangkapan Senin tanggal 10 Mei 2021 jam 22 WIB di rumahnya di Komplek Tasbih, Blok SS 73, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Saat itu saksi ada 4 orang, yaitu Aibda Matredi Naibao, Aib Tududi, Efni, dan Bribka Ricardo Syahaan. Di TKP ditemukan 1 plastik hitam berisi narkotika serta 2 linting rokok bercampur ganja. Mereka mendapat laporan dari warga di rumah itu sering didatangi orang-orang mencurigakan dan dipakai sebagai tempat pesta narkoba. Saat diinterogasi, terdakwa menjelaskan barang itu milik temannya bernama Joe dan diam dititipkan barang tersebut. Saksi yang kedua yaitu Dudi
Efni atau anggota Polri. Keterangan alasannya dilakukannya penangkapan karena ditemukan narkotika berupa tanaman jenis ganja, ditemukan bukti kurang lebih jawaban atau keterangan. Dalam hal ini tidak ada bantahan dan tidak ada keberatan oleh saksi dan dibenarkan oleh tersangka atau terdakwa. Acara pemeriksaan terdakwa menerangkan dia ditangkap di rumahnya dan ditemukan barang bukti menyatakan barang tersebut hanya titipan temannya bernama Joe. Dia menerangkan saat Joe datang, dia membawa satu plastik yang katanya berisi rempah-rempah obat gula. Setelah menerimanya, dia membukanya dan mengetahui isinya. Dia tahu itu perbuatan melawan hukum namun tidak melaporkannya. Itu adalah kali pertama Joe menitipkan barangnya dan menyesali perbuatannya. Setelah tidak ada lagi yang terdakwa terangkan dan penuntut umum juga, terdakwa juga pada saat itu mengatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan dan selesai. Sidang kedua, pada hari Kamis 7 Oktober 2021, pembacaan tuntutan yang berisi yang pertama, Gita Mahatma Manik alias Gita terbukti secara sah menjalankan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 131 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Yang ketiga, barang bukti yaitu satu klip berisi ganja dengan berat bruto 500 gram dan 2 linting rokok dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 5.000 atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya karena dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Lalu jaksa penuntut umum mengatakan tetap pada tuntutannya. Sidang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, pembacaan putusan. Sidang ditunda dikarenakan penuntut umum tidak hadir karena sedang sakit. Sidang keempat pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2001, pembacaan putusan mengadili. Pertama, menyatakan Gita Mahatma Manik alias Gita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, mengetahui perbuatan tindak pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gita dengan pidana selama 9 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, memerintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti. Yang keenam, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000. Kemudian hakim menjelaskan hak terdakwa. Yang pertama, segera menerima atau menolak putusan. Yang kedua, mempelajari putusan sebelum menyatakan atau menerima menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding sesuai tenggang waktu yang ditentukan